Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyiduna Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah yang sama-sama kita muliakan, kita hormati, kita kagumi, kita cintai. Dari segenap para asatid, para alim ulama, para masyayikh, para tokoh-tokoh masyarakat, para muallim, para mudaris, para tuan-tuan guru. Berikut juga dari para habaib, para abnai Rasulullah, para anak cucunya Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada Al-Habib Hamdi Assegaf wa ibnuhu, dan juga anaknya Al-Habib Zaidan. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita senantiasa dipanjangkan usianya oleh Allah fi sihah wal afiyah, fi taatillah wa rasulah. Dan juga apresiasi setinggi-tingginya saya berikan kepada segenap panitia dan juga masyarakat yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan yang hadir punya hajat-hajatnya digabulkan oleh Allah, yang punya dosa-dosanya diampuni oleh Allah, dan mudah-mudahan kita semua dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebaik-baik perlindungannya. Amin ya rabbal. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Tuhan yang Maha Esa, yang Maha Tunggal, dan dialah Allah subhanahu wa ta'ala zat yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, dan dialah Allah zat yang Maha Kuasa. Idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun, dan dialah Allah yang bila mana menghendaki segala sesuatu ia katakan jadi maka akan terjadi. Salawat teriring salam terus kita berikan dan curahkan kepada hadratir Rasul imamuna qudwatuna sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi afdalis salawat wa ta'zim. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, saat ini kita memperingati Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad. Kita senantiasa mengagungkan Sayyiduna Muhammad. Isra wal Mi'raj, perjalanan yang begitu luar biasa yang diadakan oleh Allah untuk menghibur Sayyiduna Muhammad, yang ada di dalam bulan Rajab, yang mana Rajab dikatakan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, Ar-Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab adalah bulannya Allah, Sya'ban adalah bulanku, dan Ramadan adalah bulan kebanggaan umatku. Ada apa dengan bulan Rajab sehingga Rajab dipilih oleh Allah menjadi bulan kebanggaan Allah subhanahu wa ta'ala, padahal masih banyak bulan-bulan yang lain? Kalau kita bicara min asyhuril huruf, bulan-bulan yang agung, ada 4 bulan, namun kenapa yang dipilih adalah bulan Rajab? Maka jawaban yang tepat, karena di dalamnya ada pertemuan antara Allah dengan Sayyiduna Muhammad, ada pertemuan antara Allah dengan Rasulullah, sehingga dengan itu Allah Ta'ala memilih bulan Rajab menjadi bulan kebanggaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Rajab dikatakan syahrul maghfirah wa syahrul istighfar. Rajab adalah bulan pengampunan, ya Allah bagi-bagi pengampunan kepada setiap hamba-hamba Allah yang meminta pengampunan kepadanya. Dan juga daripada bulan Rajab ini, bulan memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbanyak istighfar sebagaimana Nabi mengajarkan kepada kita, yaitu istighfar di dalam bulan Rajab atau istighfar Rajabiyah. Rabbighfirli warhamni wa tub alayya. Sehingga dengan istighfar kita insyaallah bala dan musibah akan disingkirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan bahwasannya bulan Rajab ini adalah bulan Isra wal Mi'raj. Ada beberapa penyebab Isra Mi'raj. Ada 3 sebab. Sebab yang pertama karena Allah rindu dengan Nabi Muhammad. Sebab yang kedua karena Allah Ta'ala ingin menghibur Rasulullah, karena Rasulullah saat itu mengalami yang namanya kesedihan karena ditinggal oleh orang-orang yang ia cintai. Dan sebab yang ketiga karena langit dan bumi pernah berseteru, pernah berdebat, pernah bertengkar, sehingga bumi mengatakan kepada langit, "Hei langit, aku lebih baik dari kamu karena aku punya pegunungan, aku punya lautan, aku punya hutan belantara, aku punya keindahan-keindahan alam." Sehingga langit mengatakan, "Wahai bumi, aku juga tidak kalah darimu. Aku punya planet yang berputar pada porosnya, aku punya bintang kejora, aku punya matahari, aku punya rembulan, aku punya keindahan-keindahan alam." Lalu kemudian bumi mengatakan, "Tetap wahai langit, aku lebih mulia darimu karena aku punya Mekah dan Madinah, aku punya Masjidil Aqsa, aku punya tempat-tempat yang mulia." Maka langit mengatakan, "Aku juga tidak kalah darimu wahai langit, wahai bumi, aku juga enggak kalah darimu wahai bumi. Aku punya yang namanya Arsy, aku punya kursi, aku punya Baitul Ma'mur, aku punya tempat-tempat yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala." Kemudian bumi mengatakan, "Wahai langit, tetap aku lebih mulia darimu karena aku punya baginda Nabi Muhammad.
Aku punya Rasulullah. Rasulullah hidup di atasku dan akan wafat dikebumikan di dalam perutku, sehingga aku mulia karena ada sebab baginda Nabi Muhammad. Maka langit menangis, langit kalah, dan langit berdoa, ya Rab, takdirkan Muhammadur Rasulullah menginjakkan kakinya di atas tubuhku. Maka terjadilah Isra wal Mi'raj Sayyiduna Muhammad. Perjalanan Isra Mi'raj ada sesuatu yang hebat, ada sesuatu yang luar biasa. Perjalanan Isra yang mana perjalanan lintas masjid ini memakai kendaraan burak, seekor hewan yang hidup di dalam sorga. Ketika Allah Ta'ala mentakdirkan Nabi Muhammad untuk berjalan Isra wal Mi'raj, maka Allah Ta'ala memanggil malaikat Jibril, wahai Jibril, pilihkan burak terbaik untuk kekasihku Muhammad. Maka masuklah malaikat Jibril ke dalam sorga. Ditemukan ada 60.000 burak di dalam sorga, dan setiap burak di kepalanya ada tulisan Muhammadur Rasulullah. Namanya Nabi Muhammad diabadikan di setiap kepala buruk yang ada di dalam sorga. Dari 60.000 buruk, ada satu buruk yang mencuri perhatian. Buruknya beda dari yang lain, lemas, tidak bertenaga, kemudian kurus ini buruk. Tapi biar kurus hidup di surga, bukan di istana ini. Beda ya, sama kurus yang di istana beda. Ini kurusnya hidup di sorga. Ya, kalau ini kurusnya karena sebab rindu sama Nabi. Kalau yang di istana kurusnya gara-gara suka bohong sama ulama, saudara. Sehingga akhirnya buruk ini didatangi sama malaikat Jibril. Wahai buruk, kenapa kamu? Maka buruk ini mengatakan, wahai Jibril, aku tidak makan, aku tidak minum semenjak 40.000 tahun yang lalu. Semenjak 40.000 tahun yang lalu aku rindu kepada Muhammadur Rasulullah. Aku cinta kepadanya, aku rindu kepadanya. Aku memikirkan cara bagaimana cara berjumpa dengannya, sehingga aku tidak nafsu makan, aku tidak nafsu minum, aku tidak bisa istirahat, sehingga tubuhku habis karena memikirkan cara untuk bisa berjumpa dengan Muhammadur Rasulullah. Luar biasa ini buruk, punya rindu sama Nabi, punya cinta sama Nabi. Seekor hewan punya cinta kepada baginda Nabi Muhammad, sehingga buruk mengatakan kenikmatan sorga tidak ada artinya bagiku karena kenikmatan yang hakiki perjumpaan dengan Muhammadur Rasulullah. Sehingga buruk memilih lebih baik aku keluar dari surga untuk bisa menemui Muhammadur Rasulullah. Sehingga buruk ini dipilih oleh malaikat Jibril, dipertemukan dengan baginda Nabiuna Muhammad. Buruk berkorban buat Nabi, berkorban buat Rasul, membuktikan cinta kepada Allah dan Rasul. Begitulah kecintaan sejati yang ada di dalam diri buruk, saudara sekalian. Belajar cinta kepada Rasulullah dari seekor buruk, dari seekor hewan. Buruk, hewan punya cinta dengan baginda Nabi Muhammad. Kita mengaku umat Nabi tapi tidak cinta kepada Nabi. Kita mengaku umat Nabi masih meninggalkan Nabi. Kita mengaku umat Nabi tidak mau berjuang dengan Nabi. Maka kita lebih hina daripada hewan-hewan yang ada, saudara sekalian. Lihat bagaimana buruk berjuang buat baginda Nabi Muhammad, berkorban buat baginda Nabi Muhammad. Kita ngakunya cinta sama Nabi, kita ngaku umat Nabi, kita ngaku rindu sama Rasulullah, kita harap syafaatnya, tapi masih suka pacaran, saudara. Ini bukan cinta, ini pembohong namanya, saudara. Buat perempuan sampai kurus-kurus dia mikirin perempuan, tapi dia nggak pernah sampai kurus mikirin baginda Nabi Muhammad. Ngaku cinta sama Nabi masih suka pacaran, ngaku cinta sama Nabi taat sama pacaran, ngaku cinta sama Rasulullah takut sama perempuan, saudara. Ngaku cinta sama Nabi masih taat sama pacarnya, tapi disuruh sama ibu susah luar biasa, saudara. Cinta apa model begini? Inna lillahi wa inna ilaihi. Perempuan yang wajib ditaati, dia adalah ibumu, karena ibumu yang melahirkanmu, yang memperjuangkan kehidupanmu, yang senantiasa menjagamu setiap saat dan waktunya. Sehingga apa? Ayo perbaiki cintamu kepada orang tuamu, perbaiki cintamu kepada Allah, perbaiki cintamu kepada Rasulullah, sehingga hidup kita penuh barokah dan juga manfaat dunia sampai akhirat. Saudara yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak usah panjang-panjang masalah Rajab. Inti daripada Rajab kita mendapatkan oleh-oleh dari Rasulullah, yaitu sholat. Sehingga dikatakan dalam hadis Nabi di dalam kitab Arba'atur Rasail, ada satu hadis Nabi mengatakan, man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara. Siapa orang yang meninggalkan sholat secara sengaja dan terang-terangan, maka dia jelas telah menjadi seorang murtad. Naudzubillahi min. Jangan tinggalin sholat-sholat kita, saudara. Sesungguhnya sholat itulah yang akan menyelamatkan kita hidup dunia sampai akhirat. Kemudian juga Nabi mengatakan, awwalu ma yuhasibul abdu yaumil qiyamah as-shalah. Yang pertama kali akan dipertanyakan oleh Allah kelak di hari kiamat adalah sholat-sholat kita. Kalau sholatnya baik,
maka insya Allah kita akan masuk ke dalam surga bersama baginda Nabi Muhammad. Tapi kalau sholatnya buruk, maka akhirnya apa? Neraka tempat kita yang akan kita singgahi. Na'udzubillahi min dzalik. Kemudian saudara, masuk ke dalam surga kuncinya dua, rahmat dan syafaat. Sehingga Nabi mengatakan siapa orang yang meninggalkan sholat, kelak di hari kiamat kepalanya ada tulisan hadza kharijun min rahmatillah, ini orang keluar dari rahmat Allah, haram dapat rahmat. Rahmat sudah diharamkan. Kemudian Nabi bilang apa? Wa ana bari'u minhu, aku lepas tangan dari dia, dia bukan umatku. Dia bukan umatku, sehingga akhirnya dia tidak bisa mendapatkan syafaat ya Rasulullah. Rahmat dan syafaat haram buat orang-orang yang meninggalkan sholat. Maka oleh sebab itu jaga sholat kita baik-baik, sehingga insya Allah sholat kita akan menjadi tameng dalam kehidupan kita. Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat adalah benteng buat kita dari kekejian dan kemungkaran. Orang yang sholatnya rajin, orang yang ibadahnya rajin, orang yang sholawatannya rajin, orang yang dekat sama Allah dan Rasul, orang yang dekat sama para ulama, insya Allah corona gak bakal dekat saudara sekalian. Maka oleh sebab itu ayo perbaiki hidup kita, perbaiki hidup kita. Masya Allah zaman sekarang ini Masya Allah luar biasa, dibikin panik sama corona saudara. Dikit-dikit takut dan lain sebagainya. Kamu takut sama corona tapi gak takut sama neraka saudara. Kamu takut sama virus tapi gak takut sama Allah Ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi. Maka oleh sebab itu takutlah kepada Allah. Bila kau takut kepada Allah, insya Allah semua virus akan takut kepada kita. Saudara yang dimuliakan oleh Allah, tidak kita pungkiri berbagai macam musibah demi musibah tumpah. Dari gempa buminya, dari longsornya, dari tsunaminya dan lain sebagainya, bertubi-tubi menghantam Indonesia berulang kali saudara sekalian. Ada apa dengan ini? Sehingga Allah mengatakan wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum. Dan adapun musibah yang menimpa kepada kalian, itu semua atas ulah tangan-tangan kalian. Tangan siapa yang mengundang bala? Tangan siapa yang mengundang virus? Tangan siapa yang mengundang musibah? Tangan siapa yang mengundang murka Allah? Tidak dipungkiri, tangan para pejabat yang boleh, mereka mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan para pejabat yang mereka boleh dengan para ulama dan rakyat, tangan itu yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tangan aparat yang hianat akan kewajibannya, sehingga tangan itu juga mengakhiri bahwasannya kita mendapatkan virus dan lain sebagainya. Tangan siapa lagi? Tangan ulama yang suka jualan ayat untuk kepentingan pribadi. Tangan siapa? Tangan masyarakat yang suka ahli maksiat. Itu tangan-tangan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Heran kita saudara, ini juga tidak dipungkiri, masih banyak tangan-tangan yang bergelimang dosa yang akhirnya mengundang murka Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak semua dari para pejabat itu zalim, enggak, ada yang baik, tapi kebanyakan yang zalim. Aparat pun begitu, enggak semuanya jahat, ada yang baik, tapi kebanyakan khianat. Katanya penegak hukum, katanya menegakkan hukum dan keadilan, tapi kalau misalnya masyarakat paling ayam ditangkap koruptor sampai gini hari enggak ketangkap saudara. Katanya menegakkan hukum, tapi kalau misalnya ada orang mencaci maki wakil presiden ditangkap, tapi mencaci maki baginda Nabi Muhammad sampai detik ini tidak ditangkap saudara sekalian. Inna lillahi wa inna ilaihi. Beginilah keadilan apa? Keadilan mati suri ada di Indonesia saudara sekalian. Sekarang yang namanya hukum dijual beli sama para aparat, sehingga akhirnya apa? Begitulah kejadiannya, mulai banyak virus dan lain sebagainya. Coba kita perhatikan, itu yang mencaci maki wakil presiden, yang menghina wakil presiden ditangkap orangnya. Tapi yang mencaci maki Nabi sampai detik ini Gondoruo sama kuntilanak gak ketangkap saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Bukankah kedua pasalnya ada? Menghina lambang negara ada pasalnya, yang mana presiden itu termasuk lambang negara masuknya, ada pasalnya. Tapi kan menista agama juga ada pasalnya 156A. Ada pasalnya, kenapa nggak ditangkap sampai detik ini? Sehingga apa? Tidak dipungkiri juga, karena ada yang mencaci maki Nabi, Allah tidak tinggal diam, akhirnya diturunkan bala dan musibah. Namun saudara yang dimuliakan oleh Allah, ada satu syair yang luar biasa. Ini tidak dipungkiri juga, ini penyebab turunnya bala. Apa syairnya? Ahlul baiti ruslima tuhuri hum amanul ardi fadzakiri. Sesungguhnya keluarga besar Nabi, keturunan Nabi, para habaib, para alawiyin, mereka kesuciannya diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Dan juga apa? Hum amanul ardi fadzakiri. Adanya para habaib, adanya dzurriat Nabi menjadi penyebab Allah memberikan keamanan kepada seluruh penduduk alam semesta. Adanya habaib itu bawa keamanan. Ada habib di kampung kita, jagain baik-baik.
Ada dzurriat Nabi di kampung kita, jagain baik-baik saudara. Dan ini tidak dipungkiri, penyebab balak tumpah, penyebab balak turun karena habaib sudah mulai dimusuhi saudara sekalian. Dan juga apa penyebabnya? Karena Habib Rizik tidak boleh kembali ke tanah air. Ini akhirnya balak tumpah ke Indonesia saudara sekalian. Ini tidak dipungkiri, ada penyebabnya. Habib Rizik gak salah apa-apa, kenapa gak boleh balik ke tanah air? Kenapa kecekalnya tidak dibuka-buka sampai detik ini? Sehingga ini juga menjadi penyebab akhirnya balak tumpah ada di Indonesia. Namun insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala memperbaiki kehidupan kita. Sudah tidak usah kita menyalahkan satu sama lain. Sekarang waktunya kita introspeksi diri. Sholatnya dijaga baik-baik, dengan ulamanya merapat. Kemudian apa? Ayo masjidnya diisi, musolahnya diisi, sholat jamaahnya didirikan. Sekarang waktunya kita tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memberikan resep kepada kita untuk menolak bala dan musibah. Surat Al-Anfal ayat 33. Allah mengatakan, wa ma kana Allah li'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allah mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah sementara masyarakatnya di dalam satu negeri mereka menghidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Dan bagaimana mungkin aku Allah menurunkan bala dan musibah sementara daripada masyarakat di negeri tersebut dalam keadaan beristighfar mohon ampun kepadaku. Sehingga dengan dua cara. Dengan cara yang pertama, kita hidupkan syariat baginda Nabi Muhammad. Cara yang kedua, perbanyak istighfar, lebih-lebih bulan Rajab. Insya Allah mudah-mudahan dari dengan istighfar kita, dengan sholawat kita, semua virus minggat dari Indonesia, semua bala musibah minggat dari Indonesia. Amin ya Rabbal. Saya pikir-pikir saudara, ini virus datangnya dari negeri mana? Dari negeri mana? Tidak dipungkiri, ini juga datangnya dari negeri. Saudara sekalian, saya kira yang dikirim dari sana perabotan rumah tangga doang. Saya kira cuman HP Cina doang yang ada, katanya virus made in Cina ada juga saudara. Innalillahi wa inna ilaihi. Mudah-mudahan Allah Ta'ala kasih perlindungan buat masyarakat Indonesia. Ya Allah, mudah-mudahan semua orang-orang Islam dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah mudah-mudahan Allah Ta'ala menghentikan semua balak dan musibah. Amin ya Rabbal. Kalau ingin balak dan musibah berhenti, kalau ingin semuanya balak berhenti, ayo tegakkan syariat agama Allah. Ayo semuanya hidupkan masjid-masjid dan musolahnya, sholat berjamaah dan lain sebagainya. Perbanyak istighfar dan juga kita tawassul dengan ahlul badar. Ayo semuanya keluarkan suara kita, kita bawakan mars prajurit pembela Rasulullah untuk menunjukkan semangat perjuangan. Dan yang kedua, kita teruskan dengan apa? Sholawat badar, yaitu sholawat dengan ahlul badar, dengan tujuan kita tawassul kepada mereka. Karena ulama mengatakan siapa orang yang bertawassul dengan ahlul badar, maka hajatnya akan digabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Siap keluarkan suara? Bisa keluarin suara? Betul. Masih semangat? Masih semangat? Siap tegakkan syariat? Siap tegakkan syariat? Siap beristighfar kepada Allah? Siap mohon ampun kepada Allah? Siap merapat dengan para ulama? Siap sambut kepulangan Habib Rizik? Siap sambut kepulangan Habib Rizik? Siap sambut kebebasan Habib Bahar? Semua angkat tangannya, takbir! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Sallu ala Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Sebelum salawat kita lantunkan saudara, tadi panitia membisikkan saya ada penggalangan dana untuk misi kemanusiaan, untuk membantu saudara-saudara kita yang tertimpa musibah. Sebelum itu juga saya ingin umumkan, pondok pesantren kami Sunniyah Salafiyah Al Khairiyah masih membuka pintu untuk yang mau pesantren di pondok kami, khusus laki-laki silakan bawa ke Bekasi. Pondok pesantren kami gratis total, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi buat laki-laki yang pengen mondok silakan datang ke Bekasi, pondok pesantren kita. Kita buka pintu. Insya Allah mudah-mudahan yang pesantren di sana diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Santri saat ini sudah ada 60 santri dari berbagai macam daerah, baik dalam pulau maupun luar pulau. Sehingga masih kita buka peluang buat masyarakat yang ada di tempat ini yang anaknya pengen pesantren, silahkan datang saja ke Bekasi, tidak dipungut biaya sama sekali. Umur paling kecil 10 tahun. Jadi yang ingin juga membantu perjuangan pondok pesantren, silakan saja. Dalam penggalangan dana ini juga kita akan sisihkan untuk pondok pesantren kita, yang mana tujuannya untuk supaya mereka para pencari ilmu senantiasa fokus di dalam ibadah dan mencari ilmu agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Prajurit
pembela Rasulullah. Untuk negara, satukan hati, satukan jiwa. Musuh Depan mata, lawan dia sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian murah harganya. Maju terus maju, habisi pengkhianat bangsa. kami berjanji demi Allah. Rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela, Rasulullah berjuanglah tanpa lelah. walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah, Allah takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan panji Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid di jalan Allah. Maju Pantang menyerah, walau bergelimang antara, berdarah, akan menjadi saksi di sisi Allah. Mati syahid, adalah Hari raya, maju. ayo terus maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. wahai prajurit Pembela Rasulullah, Berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah, Allah takkan mundur. walau satu langkah. Hadrohnya berhenti. Kita keluarkan suara, bawakan mars ini tanpa hadroh. Setuju? Setuju? Mau keluarin suara? Ayo semuanya, prajurit pembela, bangkitlah untuk agama, bangkitlah, satukan hati, satukan jiwa, musuh di depan mata, lawan dia. sampai berdarah. Untuk agama dan negara tercinta, kematian Murah harganya, maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. wahai prajurit pembela Rasulullah. Berjuanglah tanpa lelah, walau harus merangkak dengan mata takkan mundur. Walau satu langkah, Allah takkan mundur. walau satu langkah. Wahai para pemudi-pemuda, kibarkan, Di Al-Mustafa, serahkan jiwa untuk agama, mencari syahid, jalan Allah. maju, pantang menyerah. Walau bergelimang darah, Berdarah, darah Menjadi saksi di sisi Allah. mati syahid adalah hari raya. Semua maju, maju ayo terus. Maju, habisi pengkhianat bangsa. Kami berjanji demi Allah, rela binasa demi agama. Wahai prajurit pembela Rasulullah. berjuanglah tanpa Lelah, walau harus merangkak dengan mata Takkan mundur. Walau satu langkah, Allah takkan mundur. walau satu langkah. Allah, wahai para pejuang agama, Bangkitlah, wahai para singa-singa Allah, bangunlah, musuh sudah di depan mata, lawanlah, kejayaan
menanti kita kejayaan. menanti kita. Allah Allah salatullah salamullah. Ala Taha Rasulillah. Allah salatullah ala Yasin. Habibillah. Salatullah salamullah Ala Taha Rasulillah. salatullah. Salamullah ala Yasin Habibillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin fi ahlil. Allah Allah salatullah Ala Taha Rasulillah. salatullah Salamullah ala Yasin Habibillah. إلهي سالم الأمة من الآفات أمة من الآفات ومن حمي ومن أمة أهل الله الله صلاة الله يا رب selamatkan Indonesia ya Allah, selamatkan negeri kami ya Allah, singkirkan bala dan musibah dari Indonesia ya Allah. Allah Allah salatullah salamullah. Allah salatullah salamullah ala Yasin ala Yasin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ighfir lana dhunubana saghiraha wa kabiraha wastur ayubana wasra sudurana wahsin akhlaqana wa nawwir qulubana wahfadna ya Rabbi wahfadna ya Rahman wahfadna ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ziyadatan fid din wa barakatan fil umur wa sihhatan fil jasad wa si'atan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa syahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa amanan minal adhab wa jawazan ala sirat wa nasibal minal jannah warzuqna nadhara ila wajhikal karim ya Rabbi ya Rahim ya ajwadal ajuril wa sallallahu ala sayyidina Muhammad sayyidil mursalin walhamdulillahi rabbil amin ya rabbal alamin. Jazakallah, terima kasih banyak. Hadza minni alafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.